Salam saudaraku, selamat bertemu kembali di program Masalah Itu Baik. Selama 1 minggu kita tidak bertemu karena anak saya sakit, dirawat di rumah sakit saudara. Dan hari ini oleh kemurahan Tuhan kita boleh bertemu kembali untuk membicarakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, bagaimana seorang perempuan Sirofenisia ya Tuhan, memperoleh pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Banyaklah di antara kami ya Tuhan yang sedang bergumul, karena doa yang kami sampaikan sepertinya belum memperoleh jawaban. Melalui pembelajaran kebenaran firman Tuhan saat ini, biarlah kami boleh mengerti dan paham ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sudahlah tentu saudara dan saya selalu berdoa. Dan saat kita menyampaikan permohonan doa kita saudara, maka ada saat di mana kita menantikan kapankah Tuhan akan menjawab doa kita. Dan hal ini seringkali menjadi masalah di dalam diri kita saat kita menanti-nantikan jawaban Tuhan, namun seolah-olah jawaban Tuhan tidak ada. Bahkan seringkali kita merasa frustasi karena Tuhan sepertinya berdiam diri. Saat ini kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 21 yang akan menjadi penguat bagi kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan dan memperbaiki diri kita sehingga penundaan Tuhan atas doa yang kita sampaikan tidak menjadi masalah tetapi menjadi sumber kekuatan bagi kita. Saya baca saudaraku dari Matius 16 ayat 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, perempuan ini mengalami suatu penderitaan saudara, di mana seorang anaknya dirasuki oleh setan, dan hal itu membuat anaknya menjadi sangat menderita. Saat perempuan ini mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus datang ke daerah di mana mereka tinggal, karena ada banyak bisik-bisikan yang dia dengar, perempuan itu segera bertindak dan datang kepada Yesus, dan dia mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan itu. Dia berteriak-teriak, dia berkata, "Ya Tuhan anak Daud, kasihanilah anakku." Dia memohon, dia berteriak saudara. Namun anehnya di dalam ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus diam. Tuhan Yesus tidak menjawab, tidak mengatakan memberi, tidak mengatakan iya. Tuhan Yesus berjalan sambil diam saja. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita ini pun hal seperti ini saudara dapat mengganggu pikiran perasaan kita. Bahkan ini seringkali menjadi masalah saudara. Sama seperti perempuan ini, tentu di dalam hatinya dia mungkin merasa gelisah, merasa tertekan, merasa cemas, merasa bimbang. "Oh Tuhan, kenapa Engkau tidak peduli?
Kenapa engkau tidak mendengar teriakanku, seruanku? Lalu saudara, murid-murid Tuhan Yesus berkata, suruhlah kami mengusirnya, pergi sana, supaya perempuan itu dijauhkan. Lalu saudara, apa yang terjadi? Tuhan Yesus menjawab perempuan itu dan berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba Israel. Artinya Tuhan sedang berkata, hei perempuan, kesempatanmu untuk memperoleh pertolongan dari saya tidak tersedia. Tidak ada jalan bagimu. Namun saudara, perempuan ini bukannya menjadi putus asa, bukan menjadi kecewa, tetapi dia malah mendekat dan sujud menyembah kepada Tuhan. Saat doa-doa kita tidak dijawab, apa yang kita lakukan saudara? Mesti pernah saudara dan saya tergoda untuk menjadi putus asa, malas, mundur, menjauh dari Tuhan, merasa kecewa. Kenapa Tuhan tidak memperhatikan permohonan saya? Tetapi perempuan Sirophoenisia ini tidak seperti itu saudara. Dia semakin gigih, dia malah sujud menyembah. Ya, dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Kiranya saudara, ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, jangan itu membuat kita menjadi frustasi, jangan itu membuat kita menjadi tidak bersemangat, tetapi biarlah itu semakin membuat kita mendekat. Tadinya perempuan ini berteriak-teriak dari jauh, tetapi kemudian saudara, dia datang mendekat. Bahkan dikatakan dia sujud di kaki Tuhan Yesus. Wah, bagaimana jika seperti ini? Apakah Tuhan Yesus akan pergi? Apakah Tuhan Yesus akan menyisihkan perempuan ini? Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini benar-benar penghinaan yang merendahkan saudara. Bagaimana Tuhan memperlakukan manusia? Dia mengatakan, ini tidak patut roti diberikan kepada anjing. Namun saudara, perempuan ini tidak berhenti. Dia tidak menyerah. Dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku, kenapa Tuhan mengatakan kepada perempuan ini tidak patut memberikan roti yang diberikan kepada anak-anak dan memberikannya kepada anjing? Saudara, melalui ini Tuhan sedang menurunkan ego kesombongan daripada perempuan ini saudara. Kalau saudara perhatikan ketika perempuan ini mengikut Tuhan, dia datang, dia berteriak-teriak. Saya paham saudara bahwa teriakan seringkali dipakai orang sebagai alat untuk memaksakan kehendak. Ibu-ibu berteriak kepada anak-anak, bahkan kadang-kadang kepada suami, bahkan kadang-kadang kepada mertua. Demikian juga suami-suami berteriak kepada anak-anak. Bos berteriak kepada bawahan. Terlalu banyak di dunia ini teriakan. Satu-satunya tujuan teriakan adalah upaya memaksakan kehendak. Ikuti maunya saya. Tetapi Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mencari orang yang merendah, orang yang memohon belas kasihan saudara. Saudara, kita harus sadar saat kita berdoa saudara, tangan kita di bawah. Kita sedang berhadapan dengan raja di atas segala raja. Kita sedang mengharapkan pertolongan. Kalau ditolong, bersyukur. Kalau tidak ditolong, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan menjadi ngambek. Orang yang jadi ngambek, orang yang menjadi frustasi, orang yang menjadi kecewa, orang yang menjadi marah-marah, itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya ada kesombongan. Ada sesuatu yang dia rasa bisa dipakainya untuk memaksakan kehendak kepada Tuhan. Mungkin dia berkata, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah berbuat begini, sudah begini. Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Kenapa Tuhan tidak memperhatikan permohonanku? Tuhan tidak mau seperti itu saudara. Jadi saudara, melalui pembelajaran kebenaran firman Tuhan yang kita dapat pada hari ini, satu saudara,
Saat doa-doa kita tidak dijawab, mari lebih setia lagi, lebih dekat lagi, lebih tekun lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih akrab lagi dengan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, saudara. Dan yang kedua, saudara, seringkali doa-doa tidak dijawab adalah karena Tuhan melihat di dalam diri kita ada kesombongan, ada ego. Karena itu Tuhan, saudaraku, di dalam nyanyian Maria setelah malaikat memberitahu bahwa dia akan mengandung Tuhan Yesus, dia berkata di dalam Lukas pasal 2, saudaraku, Lukas pasal 1 ayat 46 dikatakan oleh Maria, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara, yang berbahagia adalah orang yang rendah. Sebelum doa kita dijawab, saudara, seringkali kita dongkol, seringkali kita marah, seringkali kita merasa kesal karena ada suatu proses yang sepertinya Tuhan izinkan untuk semakin merendahkan kita. Saat doa-doa kita tidak terjawab, saudara, itu seperti tekanan yang begitu semakin membuat kita semakin rendah. Mungkin Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada kita kata-kata seperti kepada perempuan ini, tidak patut memberi roti kepada anjing, saudara. Tetapi begitu banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita semakin merasa tertekan, semakin direndahkan, saudara. Dan itu adalah suatu proses, itu cara Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Saat doa-doa kita tidak dikabulkan, saudara, dan terjadi berbagai macam proses yang membuat hati kita semakin remuk, saudara, semakin tidak berdaya kita, maka itu sadarlah kita, saudara, itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi rendah hati. Saudara, di dalam Matius pasal 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan mencari orang yang lemah lembut, Tuhan mencari orang yang rendah hati. Perempuan ini yang datang kepada Tuhan dengan berteriak-teriak, ya, kasar suaranya. Tuhan bilang, ini belum cocok, belum pantas ini untuk diberi berkat oleh Tuhan. Dia harus diubah dulu. Melalui perkataan-perkataan Tuhan Yesus dia diubahkan. Karena itu, saudara, ketika kita, saya dan saudara, tentu saya juga, saudara, mengalami juga banyak doa yang belum dijawab, saudara. Tuhan mau saya bertekun untuk belajar kebenaran firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, terus diperbaiki oleh Tuhan. Bukan hanya saudara yang diperbaiki Tuhan, saya juga, saudaraku, saya juga sedang diperbaiki oleh Tuhan. Banyak persoalan yang terjadi di sekeliling saya, itu saya tahu, Tuhan, Engkau sayang kepadaku, Engkau sedang memperbaiki hidupku, Engkau sedang merombak hidupku, Engkau sedang menyempurnakanku. Aku bersyukur, saudara, setiap kali aku mengalami suatu keadaan yang merendahkan, saya berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab saya tahu, saudara, setelah Tuhan merendahkan saya, baik dengan berbagai macam peristiwa maupun dengan kebenarannya, maka apa yang dikatakan oleh Ibu Maria, Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Tuhan menunggu, saudara, saat dimana kita cukup rendah hati untuk doa kita dijawab. Dan ketika perempuan Sirofenesia ini cukup rendah hati untuk doanya dijawab, Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti imanmu. Wah, ini suatu sukacita dan kesenangan, saudara. Karena itu, saudara, jika kita sekarang sedang dalam proses, bersyukurlah saat doa-doa kita tidak dijawab, sebab Tuhan sedang berkarya merubah kehidupan kita, saudara. Inilah tujuannya mengapa doa kita begitu lambat dijawab, supaya Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, seringkali kami, Tuhan, seperti perempuan Sirofenesia ini, kami mau memaksakan kehendak. Kami ingin Tuhan menjawab doa kami dengan segera.
Namun Tuhan seringkali mengulur-ulur waktu. Bahkan sepertinya Tuhan berdiam diri. Sebab dengan semuanya itu Tuhan sedang mengubah kami. Tuhan mau menjadikan kami menjadi seorang yang lembut. Tuhan mau menjadikan kami seorang yang semakin dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua jawaban doa yang ditunda oleh Tuhan, itu semua merubah kehidupan kami. Sehingga semua masalah yang kami hadapi benar-benar membuat kami menjadi manusia yang baik. Seperti Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini boleh membicarakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sampai bertemu saudaraku besok untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, saya minta untuk membuat lonceng notifikasi saudara, sehingga kalau ada video yang kami kirimkan, maka saudara dapat segera mendapat pemberitahuan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.